يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Para pecinta ilmu dan pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menyambung kisah serial daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah perumpamaan dan mathal yang sering kali diulang-ulang oleh para lisan manusia. Ungkapan itu adalah yadhharus sadiq waqtad dhiq. Teman yang asli itu adalah teman yang nampak ketika kita dalam kesusahan. Saat ini kita mempelajari atau mencoba menelaah perjalanan kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat julukan Asy-Syahid Al-Hayy. Sahabat yang sudah syahid tapi tetap masih diberikan kehidupan dan bisa berjalan. Berawal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man sarrahu," barang siapa seseorang yang membuat hatinya gembira, ayyan dhura ila rajulin yamshi 'alal ardi wa qad qada nahbahu falyanzur ila Talhata bin Ubaidillah. Barang siapa ingin menyenangkan dirinya melihat seseorang yang berjalan di atas muka bumi sementara nyawanya sudah hilang, lihatlah kepada kehidupan dari Talhah bin Ubaidillah. Sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal ketika Talhah sedang dalam keadaan berdagang di kota Syam, di kota Busra di saat itu. Di tengah dia berdagang, salah seorang pendeta Yahudi bertanya kepada setiap para penjual, "Siapa di antara kalian yang berasal dari kota Makkah?" Mengangkat tanganlah Talhah, "Saya." "Ada apa gerangan engkau mencari para penduduk kota Makkah?" Sang rahib pendeta Yahudi itu pun memberitahukan kepadanya, sudah datang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad bin Abdullah. Bergegaslah, karena hatinya yang sudah menunggu risalah akhir zaman. Pulanglah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah. Awal kali yang dia temui adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena dialah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajaklah oleh Abu Bakar As-Siddiq Talhah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kemudian Talhah langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talhah ini mendapatkan 3 julukan sekaligus dari Rasulullah. Talhah al-Khair, Talhah al-Fayyad, Talhah al-Jud. Semuanya tiga-tiganya dinisbatkan oleh Talhah karena kemurahan hatinya yang sering memberi apa yang dia punya. Suatu saat Talhah mendapatkan keuntungan kurang lebih 700.000 dirham. Keuntungan dari dagangnya di kota Syam. Dia membawa uang sebanyak itu. Namun di tengah malam dia tidak bisa tidur. Istrinya Ummu Kulthum pun bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat engkau gelisah?" "Wahai istriku tercinta, aku tidak tenang
lantaran aku menumpuk harta yang begitu sangat banyak. Bukankah ada kesempatan, wahai suamiku, untuk engkau berbagi esok hari? Keesok harinya dikumpulkan dan dibagikan semuanya kepada kaum Ansar dan Al-Muhajiri. Talha juga salah satu yang mendapatkan gelar sebagai Sadiq dalam kesempitan ketika Rasulullah SAW mendapatkan kesempitan. As-Sadiq waqtad-dhiq, sahabat Rasulullah di saat Rasulullah dalam kesulitan. Talha bin Ubaidillah menangis ketika tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk berperang di perang Badar lantaran disuruh oleh Rasulullah dalam sebuah kepentingan ke kota Syam. Namun dia tetap mendapatkan jatah perang ghanimah lantaran memang kebaikannya yang membuat Rasulullah memberinya jatah daripada ghanimah itu. Rasa penyesalan tidak bisa ikut dengan Rasulullah perang Badar. Akhirnya dia tebus ketika dia diperkenankan untuk mengikuti bersama Rasulullah dalam perang Uhud. Perang Uhud yang awal kalinya dimenangi oleh kaum muslimin. Namun ketika para pemanah itu ingkar perintah Rasulullah, akhirnya kekalahan terjadi di akhir peperangan. Ketika semua pasukan muslimin banyak yang syahid, ketika semua pasukan tentara kaum muslimin banyak yang lari tunggang langgang, Rasulullah akhirnya berusaha naik ke sebuah gunung Sakhratan. Di saat Rasulullah dikejar oleh pasukan kaum kafir Quraisy di perang Uhud, Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk melindunginya. Siapa di antara kalian mau melindungi aku ya Rasulullah, kata Talha. Jangan, dipilih yang lain untuk menjaga Rasulullah. 3 kali Rasulullah meminta kepada sahabat-sahabatnya, siapa gerangan yang akan membela aku? Semuanya akhirnya syahid. Ketika tak ada pun yang tersisa, akhirnya Talha pun mengajukan diri, ya Rasulullah, aku siap melindungimu. Dijadikanlah Rasulullah untuk naik ke atas bukit itu. Badannya Talha membelakangi Rasulullah. Kurang lebih 78 panah berisi racun, tusukan pedang yang begitu sangat tajam, lemparan lembing yang tajam masuk ke dalam jasadnya. Bahkan tangannya pun akhirnya terputus. Bukan hanya Talha, Rasulullah SAW pun giginya menjadi tanggal, jabinnya tercedera lantaran di saat sebelum Rasulullah naik ke bukit itu, Rasulullah masuk ke dalam sebuah lubang dan akhirnya membuat jabinnya, jidatnya berdarah dan giginya pun akhirnya tanggal. Di saat Talha membelakangi Rasulullah untuk membela Rasulullah dan mengangkat jasad Rasulullah ke atas, tubuhnya, badannya, tangannya, semuanya tak lebih daripada 70-an sayatan dan panah itu masuk ke dalam tubuhnya, hingga Rasulullah mensifatinya sebagai seorang yang syahid. Namun dikala dia pingsan, dikala Talha tergelepar lantaran darah yang mengucur secara keseluruhan, Rasulullah meminta didatangi oleh sahabat Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Dunakum akhakum, wahai Abu Bakar, jagalah saudaramu itu, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah akhirnya ditolong oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya. Di saat inilah Rasulullah SAW, qad ra'aituni fil uhdi wala yakunu li sadiqun makhlukun ghair Jibril ala yamini wa Talhata ala yasari. Aku melihat diriku, kata Rasulullah, di Uhud ketika aku menghadapi musuh-musuh yang begitu sangat beringas, tak seorang pun menemani aku kecuali Jibril berada di sebelah kananku dan Talha berada di sebelah kiriku.
Talhah yang menjadi sebuah mathal as-sadiq, salah satu sahabat Rasulullah yang setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mendapatkan julukan yang begitu sangat terhormat. Man sarrahu ay yanzura ila rajulin yamshi fil alal ardi wa qad man sarrahu ay yanzura ila rajulin yamshi alal ardi waqad qada nahbahu falyanzur ila Talhata bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin menyenangkan dirinya untuk melihat seseorang berjalan di atas muka bumi dan dia sudah dalam keadaan syahid, keadaan saat itu menjadi keadaan yang derajat syahid, lihatlah kepada kehidupan Talhah bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah yang benar-benar ikhlas. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqi yu'jibu az-zarra'a liyaghidha bihimul kuffar. Sahabat-sahabat yang hidup di tengah-tengah Rasulullah adalah bagaikan tunas yang tumbuh kuat, batangnya pun kuat. Hidup tunas itu menjadi sebuah kekuatan yang membuat orang sekitarnya menjadi sangat tercengang, yang membuat orang yang menanamnya begitu sangat senang, untuk kemudian Allah tampakkan itu semua kepada orang-orang yang memperhatikan sahabat-sahabat Rasulullah membela agamanya tanpa harus memberikan perhitungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun mensifati sahabat Talhah bin Ubaidillah dalam sebuah ayatnya di surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada sahabat-sahabat yang niat mereka begitu sangat tulus untuk menunaikan janjinya kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada yang menunggu syahid, dan mereka sama sekali tidak mau mengganti nadarnya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Talhah juga yang mendapatkan nilai syahadah ini dibuktikan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Muslim dalam pembahasan fadail as-sahabah, keutamaan sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira wa Abu Bakar wa Uthman wa Umar wa Uthman wa Ali wa Talha wa Zubair فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda ketika Rasulullah SAW berada di Bukit Hira bersama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Talhah bin Ubaidillah dan Zubair. Di saat itu Gunung Hira bergerak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tenanglah engkau wahai Gunung Hira, sesungguhnya yang berada di atasmu saat ini adalah seorang nabi, seorang temannya nabi, dan seorang yang syahid. Itulah Talhah bin Ubaidillah. Ini singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم